supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Ya. Pada Ina silakan ke depan untuk memimpin doa. Ya, silakan Ina. Siap? Siapkan dulu. Siap. Ya, boleh berdiri? Iya. Mari guru kita beri hormat. Selamat pagi Bu Guru. Ya, selamat pagi. Ayo pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Ayo, berdoa. Ayo mulai. Berdoa. Amin. Silakan dulu Pak Linda. Sudah nak, tadi kan kita sudah berdoa, Ibu juga sudah mengabsen kalian. Nah, di mana pembelajaran sebelumnya itu yaitu tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4 yang berjudul berbagai pekerjaan, di mana tujuan dari tema ini adalah subtema ini adalah jenis-jenis pekerjaan. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita belajar yang pertama adalah setelah kita nanti membaca teks yang halaman pertama itu supaya kita tahu siapa tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian kita bisa mengelompokkan berbagai jenis pekerjaan dengan menggunakan diagram pen. Nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Itulah salah satu tujuan pembelajaran kita. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas melalui teks yang ada di dalam buku. Sudah? Perhatikan halaman 1. Perhatikan. Coba perhatikan, Putri, ada apa di situ? Judulnya dulu baca. Nih, baca. Ayo baca. Hidup tanaman teh. Iya, kira-kira di situ ada cerita tidak? Cerita tentang siapa di situ? Cerita tentang siapa? Lani. Lani. Ngapain Laninya? Ngapain Lani? Pergi kemana Lani? Ke kebun teh. Iya, ke kebun teh. Tempat siapa? Kakeknya. Iya, nah, lihat. Dari cerita di buku halaman 1, itu ada tokoh cerita. Tokohnya itu siapa? Kakeknya dan Sila. Lani. Laninya sedang apa ke kebun teh? Liburan, ya kan? Nah, cerita tentang teh kira-kira letaknya di mana? Di mana? Tanah perkebunan teh itu letaknya di mana? Di mana? Ayo. Lihat bukunya, dibaca. Di mana? Di pegunungan. Bagus. Di pegunungan. Nah, pegunungan itu di mana? Kira-kira di sekitar kita ini ada nggak kebun teh? Ada. Ada di mana? Di daerah Siantar. Apa namanya? Kebun teh Sidamani. Iya. Kebun teh Sidamani namanya. Sudah? Nah, mengingat kebun teh Sidamani itu kalau Silani ke tempat kakeknya. Di mana itu? Itu di perkebunan teh dekat rumah kakeknya tinggal. Kalau kita lihat di sini itu di Sidamani, ya kan? Nah, kira-kira kalian sudah pernah belum ke sana? Sudah? Bagaimana? Udaranya bagaimana di sana? Sejuk. Ih, dingin. Ada yang bilang sejuk, ada yang mau tidur aja. Nah, bagaimana? Sungguh menyenangkan. Lihat. Ayo balik lagi. Nah, cerita tentang teh di situ banyak berbagai jenis pekerjaan. Bisa dikelompokkan dengan menggunakan diagram pen. Bagaimana itu diagram pen? Seperti ini. Lihat ya. Seperti ini, bisa dikelompokkan. Bisa dikelompokkan. Nah, seperti itulah jenis pekerjaannya. Pekerjaannya seperti halaman. Lihat bukunya. Halaman 5. Ayo. Sebelum kita belajar dari mengelompokkan tentang
bisa kalian susun berdasarkan urutan pekerjaannya di perkebunan teh. Silakan ke depan. Ayo semuanya sini, silakan, silakan. Semuanya bergerak, ayo. Semuanya silakan bergerak. Semuanya satu-satu, satu-satu ambil. Ambil satu-satu. Siapa yang pertama dulu? Ayo silakan berembuk. Sini. Ini. Ayo silakan berembuk. Yang pertama siapa dulu? Ada? Apa yang pertama? Coba sebutkan. Iya, coba perkebunan teh. Yang kedua, ayo. Ayo, perhatikan. Iya, memetik teh. Yang udah siap silakan duduk. Iya, yang kedua. Iya, yang ketiga apa? Ayo. Iya, mengolah daun teh. Oh, salah. Nih, coba letakkan di bawahnya lagi. Iya, di situ. Yang keempat, apa Dila? Apa Dila? Iya, mengemas daun teh. Nah, taruh di bawahnya. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian berarti sudah paham. Ayo Indah, kembali. Coba perhatikan lagi, Indah. Sebutkan lagi proses pekerjaan sampai terjadinya teh. Ayo, sini baca. Kuat supaya temannya tahu. Mana kawan-kawannya nggak dengar kan? Yuk, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Iya, itulah prosesnya. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, yang terakhir tadi apa nak? Nah, cerita mengemas teh. Inilah hasilnya. Inilah hasilnya dari teh yang sudah kita kelola, kita olah. Nah, karena kita tadi lihat di kebun teh Damani tadi masih mentah, kira-kira yang sudah jadinya seperti apa? Seperti ini. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Bagaimana prosesnya? Itu tadi kita petik, kemudian kita olah, kemudian dikemas menjadi teh. Nah, kalau teh ini teh bubuk namanya. Kalau yang ini teh apa? Teh celup. Seperti ini dia. Kemasannya seperti ini. Untuk apa? Gunanya untuk apa yo? Untuk menambah stamina. Kalau kita lagi lemes, aku rumah lemes sekali aku lama. Nanti mama buatkan teh dulu ya. Ya, ketika kalian minum, begitulah keringatnya langsung keluar untuk menambah energi dalam tubuh. Nah, ada yang mau bertanya tentang teh? Siapa yang tidak suka teh? Enggak. Semua suka ya? Alhamdulillah. Tadi pagi juga kita minum teh. Sarapannya pakai teh, ada yang pakai susu, ada yang pakai air putih hangat, ada yang pakai energen, ada juga pakai teh seperti yang kita bahas materi kali ini. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kalian tahu apa sih sumber daya alam yang bisa kita kelola di daerah pegunungan. Mau ke arah sana kan daerah pegunungan ya kan? Nah, seperti itulah kita bisa melihat perkebunan teh, kemudian bagaimana cara mengelolanya, bagaimana kita bisa menikmati hasil perkebunan teh, ya kan? Nah, selanjutnya buka halaman 9. Nah, kemudian kita cerita selanjutnya adalah karena teh itu termasuk sumber daya alam yang sangat besar pengaruhnya. Ada lagi di sekitaran kita ini, di dekat daerah kita ini banyak. Ayo, apa itu kira-kira? Tanaman atau sumber daya alam yang banyak manfaatnya. Biasanya di sekitar pantai. Ayo, tanaman apa? Ayo, Indah, ini tangannya. Ayo, apa Indah? Iya, pohon bakau namanya. Pohon bakau itu kalau kita mau ke daerah Panajono, itu ada tanaman sebelah kiri, kanan. Itu dia akarnya banyak. Itu akarnya bisa menopang apa?
sekitarnya. Untuk apa gunanya? Untuk mencegah bencana air yang datang dari laut, sehingga bisa menghadang dia. Makanya kalau di sekitaran pantai, kalau dia tidak ada pohon kakao, cuma pohon kelapa aja, itu tidak bisa menahan air. Itulah sumber daya alam yang sangat besar manfaatnya untuk kita. Nah, kemudian lihat lagi halaman 9. Yuk, lihat itu ada apa di situ, Nak? Ada tugas, nanti akan kamu kerjakan di rumah. Ya, sebutkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, minimal 2. Nanti akan kamu kerjakan di rumah sebagai bahan tugas rumah. Besok akan ibu konten. Kemudian cari sumber daya alam apa, kemudian contohnya, gunanya apa, untuk apa gunanya. Seperti tadi tanaman bakau, ya kan? Tanaman bakau itu untuk apa gunanya? Supaya apa? Jadi kalian biar tahu, tidak jauh-jauh sampai kita ke gunung sana, kita di daerah sekitar sini aja tuh daerah pantai sudah ada. Nah, jadi sebelum kita tadi tugas juga harus dikerjakan, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akan mengulas kembali. Nah, yang pertama tadi cerita tokoh tadi, si Lani itu dia lagi tamasya ke pegunungan. Tempat siapa? Kakeknya. Yang kedua, kita membagi pekerjaan dengan diagram pen seperti yang ibu gambarkan, dan kalian juga sudah kelompokkan jenis-jenisnya. Mulai dari memetik, kemudian mengolahnya, kemudian mengemasnya menjadi sebuah teh yang sangat sedap untuk diminum. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yaitu tanaman bakau. Nanti kalau kita pergi ke pantai, suatu saat nanti kita akan pergi ke pantai, ibu juga ingin kan kita pergi ke pantai, nanti kita sama-sama. Nah, inilah Nak pohon bakau, langsung itu namanya belajar dengan alam. Seperti itu. Sudah? Nanti tugas dikerjain di rumah. Semoga pelajaran hari ini bisa didapat dan dipelajari di rumah, diulang lagi. Semoga kita bisa mengingatnya, supaya kita tetap tahu apa sih itu sumber daya alam, apa sih itu jenis-jenis, apalagi tanaman teh lagi tadi kan, dan berbagai jenis pekerjaan seperti pembelajaran tema kali ini, berbagai jenis pekerjaan. Nah, sebelum kita tutup, Indah bola ke depan untuk menutup. Ya, berdoa. Ayo, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita. Dimulai. Ayo Indah, berdoa. Terima kasih. Ayo siapkan Indah. Siap? Siap, gerak. Ayo berdiri. Kepada ibu kita beri hormat. Selamat siang, Bu Guru. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Sudah? Sebelum pulang, Ibu ucapkan selamat jalan, selamat pulang. Tidak boleh bermain lagi di tempat orang lain. Silakan pulang ke rumah. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum.